Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat setiap saudara, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan bagi setiap saudara yang boleh mendengarkan renungan pada saat ini. Mari kembali kita terus akan belajar kebenaran firman Allah. Terus yang menjadi doa saya kepada setiap saudara, bahwa saudara terus mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita akan belajar hari ini dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Allah berkata begini: Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Apa yang baru kita baca, saudara? Kalau kita baca di ayat 1, diawali dengan pernyataan begini: Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Begini, tujuannya adalah Daud sebagai seorang bapa sedang mempersiapkan anaknya Salomo untuk menggantikan dia sebagai raja. Ya, di ayat yang kedua, di ayat 3 dia berkata begini: Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Ya. Saya bilang begini, ini adalah panggilan dari Tuhan dan harus dilakukan dengan tanggung jawab terhadap Tuhan, gitu ya. Apa yang menjadi pesan Daud kepada Salomo, ya, merupakan pesan yang penting yang harus kita miliki sebagai orang percaya hari-hari ini, gitu ya. Apa yang Daud nasihatkan kepada Salomo itu harus menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya hari-hari. Saya nggak akan berbicara tentang apa yang Daud bilang tentang jalan yang fana itu, ya. Tapi ketika Daud berpesan di saat kematian yang mendekat, berarti ini boleh saya bilang ini pesan-pesan yang sangat penting, ya. Pesan-pesan yang sangat penting. Kenapa? Daud sudah menjalani sekian panjang kehidupannya sampai dia berpesan pada hari itu. Dia sudah melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, ya, bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan bagaimana dia melihat bahwa ketika seseorang itu sangat-sangat hidup dengan Tuhan, dia melihat perbedaan yang dinyatakan oleh Tuhan. Saudara bisa belajar membaca Mazmur, saudara, bagaimana Daud mengungkapkan hatinya kepada Tuhan, bagaimana kerinduannya kepada Tuhan, ya. Dalam bagian ini, apa yang Daud pesankan kepada Salomo, atau bagi saya, kalau saya mau nyatakan kepada kita hari-hari ini, pesan yang sama mungkin disampaikan kepada kita hari-hari ini, gitu ya. Kalau kita baca di ayat 3, dia berkata begini: Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan tetap mengikuti segala, apa? Di ayatnya yang ketiga, gitu ya. Tetap mengikuti, ya. Saya baca aja mulai ayat pertama. Lakukanlah kewajibanmu
Dari ayat pertama, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, gitu ya. Tuhan yang akan menyatakan jalannya, ya. Dengan cara begini, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti Tuhan yang akan menyatakan jalannya, ya. Kalau sudah baca dalam Amsal 20 ayat 24, firman Allah berkata begini, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Dalam bagian ini Daud berkata bahwa Tuhan yang akan menunjukkan menunjukkan jalannya, ya. Jadi bagian kita tetap mengikuti. Amin. Tuhan yang akan menunjukkan jalannya, bagian kita tetap mengikuti. Jalannya mana? Mungkin sudah bertanya kepada Arthur. Ya ini saudara, firman Tuhan, ya, Alkitab yang lagi kita pegang. Di situ tertulis jalan-jalannya Tuhan, ya. Bagian kita bukan cuma mengikuti saja, tetapi tetap mengikuti. Dengan apa yang menjadi pesan Daud pertama kepada Salomo, atau mungkin bagi kita gereja Tuhan hari ini, apa yang bisa kita pelajari, gitu ya? Tetap miliki ketaatan dalam Tuhan, saudara. Ya. Kita harus terus memperhatikan firman Tuhan. Begini, saudara, cara Tuhan mendidik agar kita taat itu seringkali beda, saudara, ya. Orang Israel, gitu ya, harus melewati yang namanya padang gurun selama 40 tahun. Cuma untuk apa? Gitu ya. Firman Allah mencatat, gitu ya. Sudah bisa baca itu dalam Ulangan pasal 8 ayat 2-3. Tuhan menyatakan itu untuk apa? Mendidik mereka, merendahkan hatimu dan mencobai engkau, ya, untuk mengetahui apanya? Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak, ya. Saya bilang begini, ya. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini lagi tetap mengikuti jalan Tuhan, ya. Seringkali Tuhan bawa kita dalam masa-masa yang masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, saudara. Untuk apa? Apakah kita masih tetap mengikuti jalannya Tuhan? Bagaimana kehidupan saudara hari-hari ini? Apakah saudara masih tetap mengikuti jalannya Tuhan, atau saudara sudah keluar dari jalannya Tuhan? Ya. Tapi marilah saya dan saudara hari-hari ini tetap mengikuti jalannya Tuhan, atau boleh saya bilang tetap memiliki ketaatan dalam Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, ya, apa yang harus kita miliki, gitu ya, dari nasihat yang sudah kita belajar dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 4, ya. Firman Allah berkata begini di ayat yang keempat, sebab Tuhan menepati janji yang diucapkannya, gitu ya. Apa itu ya? Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, gitu. Apa maksudnya ini, ya? Kita tetap memiliki kesetiaan pada Tuhan. Selain kita tetap hidup dalam jalannya Tuhan, kita tetap harus juga memiliki kesetiaan pada Tuhan. Ternyata penggenapan janji berhubungan dengan dengan kesetiaan kita, sudah, ya. Ternyata penggenapan janji berhubungan dengan kesetiaan saya dan saudara. Dikatakan pula di situ dengan segenap, ya. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Jangan bukan sebagian, ya, tetapi seutuhnya menyatakan kesetiaan saya dan saudara. Amin. Yang harus kita sadari, yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan itu, ya, dinyatakan
yang namanya itu cemburuan, Allah yang cemburu gitu ya. Dalam Keluaran 34 ayat 14 gitu. Yang kata apa? Kita ini dituntut untuk setia. Dalam arti apa? Terus menerus dan konsisten dengan sepenuhnya. Ini saya harus bilang kepada saudara, ya. Kita harus terus menerus dan konsisten dengan sepenuhnya mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, mengikuti Tuhan, mengagumi Tuhan, menyembah Tuhan. Atau dengan singkat saya mau bilang, hidup kita adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amsal 20 ayat 6 berkata begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi apa? Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Sulit, tapi ada. Ya, sulit untuk menemukannya, tapi ada. Tapi biarlah itu ditemukan dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan karena kita kuat, hebat, gagah, bukan. Tapi semua itu karena Roh Kudus yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan saya dan saudara, gitu ya. Di ayat yang ketiga dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ini ada sebuah kata yang berkata begini, dengan tetap mengikuti, ya, supaya apa? Engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan kata apa? Apa yang harus kita miliki? Ya, selain kita memiliki ketaatan, kita tetap mengikuti jalannya Tuhan, gitu ya. Kita tetap memiliki kesetiaan, ya. Kita tetap memiliki apa? Kepercayaan kepada janji Tuhan. Amin. Gitu ya. Karena apa? Janjinya itu ya dan amin, ya. Pemazmur bilang dalam Mazmur 1 ayat 3, apa saja yang diperbuat berhasil. Dalam bagian ini apa? Kita ini akan beruntung dan segala yang dilakukan, ya, dan segala yang dituju, gitu ya. Yang ketiga apa? Berhasil, gitu ya. Pemazmur Daud pernah bersaksi, Saudara bisa baca dalam Mazmur pasal 27 atau 25 atau 26, ya. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Haleluya, ya. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Saya bilang lagi, saudara, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Bahkan firman Allah berkata di situ apa? Anak cucunya menjadi berkat, ya. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26, ya. Kita percaya, kita memiliki kepercayaan kepada janji Tuhan bahwa tidak pernah orang benar itu akan ditinggalkan, bahkan anak cucunya. Maaf saya harus bilang ini, ya. Kalau saudara baca di sini bukan menerima berkat, tapi apa? Menjadi berkat. Karena orang yang menjadi berkat pasti dia sudah diberkati. Haleluya. Jangan pernah mengukur berkat itu selalu berbicara tentang uang, ya. Tetapi apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat untuk orang-orang di sekitar kita, itu juga kita sudah menjadi berkat, gitu ya. Tapi marilah kita belajar dari nasihat-nasihat Daud kepada Salomo ini, ya. Menjadi nasihat juga yang harus kita pegang sebagai orang yang mengikuti Tuhan. Kita tetap memiliki ketaatan, kita tetap memiliki kesetiaan, dan kita tetap memiliki kepercayaan kepada janji Tuhan. Karena Tuhan juga yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia, yang pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara. Terus setia, terus semangat menjalani hari-hari saudara, dan tetaplah berharap sepenuh dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di renungan selanjutnya. Haleluya.